Belum lama ini dunia sedang digambarkan oleh Iran dan Israel. Tentunya juga tersangkut Amerika Serikat di belakang layar. Dimulai pada operasi Rising Lion 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke beberapa target di negara Iran, termasuk fasilitas nuklir Natanz dan Isfahan, pangkalan militer dan pusat komando IRGC. Dikonfirmasi bahwa lebih dari 200 pesawat tempur digunakan untuk memukul sekitar 100 situs, menewaskan sekitar ratusan termasuk pejabat tinggi negara Iran. Komandan IRGC Hussein Salami, Jenderal Muhammad Bagheri. 2. Balasan Iran Operation True Promise 13-14 Juni. Di situ Iran tidak diam diri saja, tapi Iran meluncurkan serangan balasan untuk negara Israel yang telah menyerangnya terlebih dahulu. Iran menembakkan kurang lebih 150 rudal balistik dan 100 drone ke wilayah Israel. Hal itu menargetkan kota-kota utama seperti Tel Aviv, Haifa, Beersheba, dan Yerusalem. Rata-rata terjadi kerusakan infrastruktur dan sekitar 22 orang Israel terluka berat, termasuk beberapa luka ringan dan serius. Atas serangan tersebut terjadilah Soraka Hospital diserang pada 19 Juni. Negara Iran meluncurkan rudal sijil, rudal andalan negara Iran yang cukup mengerikan. Rudal sijil itu menghantam Soroka Medical Center di Beersheba, merobohkan bagian atas bangunan dan menimbulkan beberapa orang luka-luka ringan. Israel menegaskan bahwa ini merupakan serangan terhadap negaranya. Tentunya Israel tidak terima dengan hal tersebut. Tetapi Iran membalas serangan yang dilakukannya terlebih dahulu oleh Israel. Serangan balik Israel dan taktik siluman. Kemudian terus berlanjut, Israel menyatakan telah melumpuhkan beberapa pangkalan peluncuran rudal IRGC di Iran melalui serangan drone dan udara, termasuk pembunuhan komandan negara Iran atau negara peluncuran bagian rudal persenjataan negara Iran. Intelijen Mossad menggunakan drone kecil untuk menonaktifkan sistem pertahanan Iran sebelum serangan udara taktik hybrid warfare baru. Dalam tragedi ini menimbulkan banyak sekali perdebatan pada negara-negara di dunia. Tentunya hal ini akan menimbulkan dampak regional yang sangat berpengaruh untuk diplomatik. Evakuasi warga sipil dan bergejolak besar terjadi di Tehran, mirip eksodus dari ibu kota sejak perang berlangsung. PBB dan Amerika Serikat, Eropa, India, dan tentunya Rusia juga menyerukan penurunan eskalasi. Rusia sangat mengkritik peran Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump saat ini. Rusia sangat mengkritik peran Amerika Serikat. India menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan mendesak kepada Iran karena Israel menyerangnya terlebih dahulu. Situasi saat ini sangat berisiko kepada waktu depan. Perang terbuka selama hampir 10 hari dengan kedua pihak saling melancarkan gelombang serangan. Krisis nuklir karena Iran menyatakan keluar dari NPT dan Israel telah menghancurkan infrastruktur nuklir milik negara Iran, membuat potensi konflik nuklir makin nyata. Amerika Serikat masih diambang keputusan. Presiden Trump, presiden saat ini Amerika Serikat, belum memastikan apakah US akan turun tangan militer langsung. Namun ada sinyal dukungan diplomatik dan pertahanan aktif, yang tentunya awalnya hal itu dinyatakan oleh Donald Trump untuk tidak akan ikut campur urusan Israel dan Iran. Tetapi hal itu dihianati oleh Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat saat ini. Tetapi di sisi lain, kekuatan Israel dan Amerika Serikat, US mengakui negara Iran punya rudal terkuat di Timur Tengah. Bukan propaganda, bukan asumsi. Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, secara resmi mengakui bahwa negara Iran memiliki kekuatan rudal balistik yang paling besar dan beragam di kawasan negara bagian Timur Tengah. Pernyataan ini telah disebutkan dalam beberapa laporan tahunan, termasuk Iran has the diverse missile arsenal in the Middle East. Laporan tahun 2019 akan diperkuat di tahun-tahun berikutnya. Karena dianggap yang terkuat, jumlah dan variasi rudal negara Iran memiliki ratusan bahkan ribuan rudal balistik dan rudal jelajah, dari jarak pendek hingga jarak menengah, dengan sistem peluncuran bergerak yang sulit untuk dideteksi. Teknologi bahan bakar padat solid fuel, rudal seperti
yang telah digunakan pada waktu dekat ini, yaitu rudal Sigil 2 menggunakan solid fuel, memungkinkan peluncuran cepat dan fleksibel jauh lebih modern dibanding rudal-rudal milik negara yang lain. Akurasi meningkat, pengembangan rudal Emad atau Fatah 313 dan Zulfagar menandai kemampuan Iran dalam menciptakan rudal dengan akurasi tinggi. Kemandirian produksi, negara Iran dapat memproduksi hampir seluruh komponennya secara domestik, termasuk sistem radar, panduan, dan hulu ledak di tengah embargo dan sanksi internasional. Sebagai bukti lapangan, serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Irak pada tahun 2020 menggunakan rudal balistik jarak menengah dengan akurasi yang sangat tinggi. US sendiri mengakui sistem pertahanannya tidak mampu mencegat semua rudal milik Iran. Iran juga secara langsung meluncurkan rudal ke Israel pada April tahun lalu. Tahun 2024 menandai era baru keterlibatan langsung. Amerika Serikat mengakui Iran sebagai kekuatan rudal paling berbahaya di antara negara-negara di Timur Tengah. Bukan hanya karena jumlahnya, tetapi karena kemampuan teknis, produksi mandiri, akurasi tinggi, dan keberanian untuk menggunakannya secara langsung. Iran bukan hanya punya rudal, Iran punya sinyal, pesan, dan ketegasan oleh pemimpinnya. Ternyata tidak hanya rudal Sigil, rudal yang menakutkan yang dimiliki oleh negara Iran. Ternyata Iran memiliki beberapa rudal secara spesifik didesain untuk mencapai target di wilayah Israel dan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, terutama karena jaraknya yang jauh dan kemampuannya membawa hulu ledak berat atau presisi yang cukup tinggi. Berikut ini adalah beberapa rudal-rudal utama yang berpotensi atau sudah digunakan oleh negara Iran terhadap kepentingan Israel dan kepentingan negara Amerika Serikat. Nomor 1, rudal Sigil 2. Jarak tempuhnya bisa mencapai 2000 hingga 2500 km. Bahan bakar padat, solid fuel, cepat diluncurkan. Target Israel, pangkalan Amerika Serikat di Teluk, bahkan Eropa Tenggara pun dapat dijangkau dengan rudal ini. Keterangan dari rudal ini paling strategis yang dimiliki oleh negara Iran karena jangkauannya jauh dan sulit dideteksi oleh radar saat awal peluncuran. Rudal selanjutnya adalah rudal Ghadir 110. Rudal ini dapat menempuh jarak yang sama di angka 2000 hingga 2500 km. Pengembangan dari rudal Sabab 3. Targetnya pun juga sama untuk negara Israel, pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, Irak, Suriah, Qatar, dan negara lainnya. Kelebihan bisa diluncurkan dari peluncuran bergerak, bisa membawa hulu ledak yang besar juga. Nomor 3, Sabab 3. Rudal ini dapat menempuh jarak di angka 1300 km hingga 2000 km. Teknologinya Nodong milik Korea Utara dan sudah operasional sejak lama digunakan dalam berbagai latihan militer negara Iran. Rudal selanjutnya milik Iran yang cukup mematikan adalah rudal Emad. Rudal Emad dapat menempuh jarak hingga 1700 km. Rudal ini memiliki fitur khusus Reentry Vehicle yang bisa dikendalikan untuk akurasi tinggi. Israel fasilitas dan militer AS di kawasan keterangan Emad adalah peningkatan dari Sabab 3 dengan panduan yang lebih presisi. Itu tadi adalah info-info terbaru perihal tragedi negara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Semoga saja tragedi ini dapat segera meredam dan kembali normal, karena jika terus berlanjut ini dapat mempengaruhi pengaruh yang sangat besar kepada negara-negara yang ada di dunia, termasuk Rusia, Cina, Korea Utara, dan negara-negara lainnya. Karena hal ini pun juga bisa membuat tragedi krisis yang cukup berat di beberapa negara-negara besar.